Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin doa. Kita belajar, kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa saja? Ayo sebutkan. Siapa yang masih ingat? Rukun Islam, Ibu? Iya. Ada Syahadat. Apalagi? Apalagi yang ketiga? puasa. Zakat, puasa, haji. Jadi al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena minggu kemarin kita telah membahas tentang rukun Islam, jadi hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Sebelum masuk materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dapat menjelaskan pengertian dasar tentang rukun iman dengan benar, dapat melafalkan rukun iman dengan benar secara berurutan, mengetahui ciri-ciri orang yang beriman, dan dapat menunjukkan sikap meyakini tentang rukun iman. Rukun artinya dasar, fondasi, atau tiang. Sedangkan iman, ada yang tahu apa artinya iman? Percaya, meyakini. Apalagi? Hanifah, apa artinya iman, Hanifah? Meyakini. Jadi iman amana yu'minu imana, yang secara harfiah atau epistemologi dapat diartikan sebagai yakin dan percaya. Jadi rukun iman itu artinya adalah dasar keimanan umat Islam. Nah, anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Islam wajib meyakini yang namanya rukun iman ya. Nah, rukun iman ini diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan perbuatan. Maksudnya adalah rukun iman itu tidak cukup jika hanya kita yakini dengan hati saja, tetapi harus kita ucapkan, kita ikrarkan dengan lisan kita, kemudian kita amalkan dengan perbuatan kita. Nah, Ibu mau tanya, yang seperti apa itu? Siapa yang bisa berikan contoh? Yang seperti apa? Ayo, Hanifah, Cici. Jadi, seperti kita meyakini dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan-raguan atau rasa ragu dalam hati tentang kebenaran rukun iman. Jadi kita harus benar-benar yakin di dalam hati kita itu tidak boleh ada rasa ragu. Ketika kita sudah yakin, kemudian kita ikrarkan keimanan kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain mengucapkan dua kalimat syahadat, contoh lainnya adalah kita bercerita, berbicara dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Setelah kita yakini dengan benar, kita ikrarkan dengan lisan, kemudian kita amalkan dengan perbuatan kita, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, mengerjakan sholat, berpuasa, berbakti kepada orang tua, menghargai yang lebih tua. Kalau ada teman yang butuh bantuan, maka kita bantu. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada ibu saya. Apa, Cici? Pak Ibu, bagaimana kalau ada orang yang meyakini rukun iman dan tidak mengamalkannya? Bagaimana jika ada orang yang meyakini rukun iman tetapi dia tidak mengamalkannya? Jadi anak-anak, rukun iman ini merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Iman dan amal itu
Artinya apa? Sia-sia, buang-buang waktu, jadi sudah menunggu selama bertahun-tahun, jadi rugi. Begitu juga dengan keimanan. Iman orang yang sudah dalam sekali imannya tetapi dia tidak mengamalkannya, itu berarti sia-sia. Jadi keyakinan tanpa tindakan nyata itu akan menghasilkan manfaat yang berarti di dunia dan akhirat. Iman yang sejati akan mendorong seseorang beramal soleh. Jadi kalau misalnya ada orang yang beriman tetapi dia tidak mengamalkannya, berarti ada yang salah dengan imannya, ya. Karena orang yang beriman itu sejatinya akan ada dorongan dalam dirinya untuk senantiasa melakukan amal soleh atau berbuat kebaikan. Iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, dari ke-6 poin ini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini adalah iman yang rukun iman yang pertama dan yang paling utama. Ini merupakan fondasi dari kelima rukun iman yang lainnya. Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah? Yaitu dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, meyakini sifat-sifat Allah, meyakini bahwa semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah, dan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian ada 4 implikasi kita beriman kepada Allah. Yang pertama itu taat, yang kedua bersyukur, ketiga tawakal, dan yang terakhir cinta. Taat yang seperti apa? Taat seperti apa, Hanifah? Melaksanakan perintah Allah. Seperti apa contohnya? Salat, apa lagi? Zakat, apa lagi? Puasa, bagus. Jadi taat itu dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kemudian bersyukur. Poin kedua itu adalah bersyukur, yaitu kita mensyukuri apa yang kita miliki. Meyakini bahwa apa yang kita miliki itu, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, tawakal. Nah, tawakal ini dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus dibarengi dengan usaha. Jadi sebelum kita bertawakal, maka kita harus berusaha terlebih dahulu. Dan yang terakhir cinta, meyakini dengan sepenuh hati mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi rasa cinta kita terhadap apapun yang ada di dunia. Paham anak-anakku sekalian? Kalau sudah paham, berarti materi